Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gengs, bro, sis, gimana sikap kita kalau orang terdekat kena pelet? Apalagi kalau itu suami atau ayah. Waduh, kalau udah nyentuh keluarga, ini bukan drama cinta ala sinetron sore. Ini udah masuk level darurat akidah dan keselamatan rumah tangga. Coba bayangin ya, ayah lo yang biasanya subuh-subuh ngopi sambil baca Quran, tiba-tiba sekarang malah bengong, senyum-senyum sendiri sambil scroll foto cewek nggak dikenal. Atau suami lo yang dulunya tiap malam bilang, sayang, yuk sholat bareng. Sekarang malah sibuk ngelus HP sambil nyebut nama mbak-mbak misterius. Kalau ini kejadian, gengs, itu bukan lagi fase. Itu bukan lagi stres kerja. Itu fix bau-bau sihir mahabbah. Pelet itu bukan ilmu cinta. Bukan penglaris hubungan, tapi sihir. Allah sudah tegas bahwa sihir itu bisa memisahkan suami dan istri, dan itu dosa besar. Jadi jangan pernah bilang, yang penting dia sayang lagi. No, kalau jalannya lewat jin, itu racun, bukan obat. Sikap awal, tenang tapi waspada. Kalau yang kena itu orang terdekat, suami atau ayah, hal pertama yang harus lo lakuin adalah jangan panik, tapi juga jangan cuek. Karena kalau didiemin, lama-lama dia bisa tunduk total sama jin yang dikirim. Ingat satu hal penting, mereka itu korban, bukan musuh. Kadang yang ngomong kasar itu bukan dia, tapi jin yang numpang di badannya. Langkah pertama, usahain ruqyah syar'i. Cari ustadz atau peruqyah yang amanah, yang gak pakai ritual aneh, gak pakai mahar jutaan, gak pakai ini titipan guru goib. Ustadz-ustadz yang lurus sering bilang, sihir mahabbah itu jin yang dibikin buat nebelokin hati. Dan lawannya cuma 3, tauhid, zikir, dan bacaan ruqyahnya. Di rumah, bacakan ayat-ayat ini secara rutin. Al-Fatihah, ayat kursi, Al-A'raf, Yunus, Toha, gak usah teriak kayak film horor. Yang penting, yakin. Kisah nyata, bikin merinding. Seorang istri bawa suaminya ke ustadz. Pas di ruqyah, si suami bilang, aku cinta dia, bukan istriku. Padahal itu suara jin, bukan dia. Setelah ruqyah rutin, si suami balik sadar, balik sayang ke istrinya. Subhanallah. Yang rusak itu bukan cintanya, tapi hatinya yang dibajak. Kalau nggak mau diruqyah, solusi realistik, masalahnya gini gengs, gak semua orang mau diruqyah. Ada yang bilang, gua sehat-sehat aja, ini cuma kamu yang lebay. Atau yang paling nyebelin, jangan sok suci. Kalau udah gini, tenang. Islam itu banyak pintu ikhtiar. Lo bisa lakukan ruqyah diam-diam. Ruqyah jarak dekat atau diam-diam pas dia tidur. Atau lagi santai. Baca pelan dalam hati. Al-Fatihah, ayat kursi, 3 doa perlindungan. Tiupkan ke air minum, air mandi, atau usap kepalanya pelan. Kata para ustadz, ruqyah tetap bekerja meski orangnya nggak sadar, karena niatnya lillah. Benteng rumah, bikin rumah lo anti jin. Putar Quran tiap malam, zikir pagi sore, ayat kursi sebelum tidur. Surat Al-Baqarah minimal seminggu sekali. Rasulullah bilang, rumah yang dibacakan Al-Baqarah, setan gak betah. Walaupun yang bersangkutan bilang, kok muter audio mulu sih? Santai, dia kira relaksasi, jinnya lagi kejang-kejang. Kekuatan doa, sentuhan emosional, dan satu hal yang jangan pernah lo remehkan, doa. Kadang yang nembus dinding sihir bukan logika, tapi air mata. Doa istri, doa anak, itu kayak sniper dari langit. Jangan capek berdoa. Peringatan keras. Gimana kalau ternyata yang kita kira korban, malah pelaku?
suami sendiri, atau bahkan ayah kandung. Pakai sihir pengasih, penglaris, atau pesugihan. Ini bukan main-main. Pelaku sihir dalam Islam itu bahaya banget. Bisa merusak akidah satu keluarga. Kalau lo nemu tanda-tanda aneh, lilin, dupa, mandi bunga tengah malam, sering ke tempat sunyi, hati-hati. Itu bukan romantis, itu mistis. Sikap ke pelaku, tegas tapi lembut. Jangan langsung maki, tapi jangan juga ikut. Nasihati dengan cinta. Bilang pelan, aku sayang kamu karena Allah. Tapi kalau ini melibatkan jin, aku takut kehilangan kamu di akhirat. Kalimat ini bisa nusuk banget kalau masih ada iman di hatinya. Bro sis, kalau orang terdekat lo kena pelet, jangan lari ke dukun. Nanti bukannya sembuh, malah langganan diskon dunia akhirat. Solusinya satu, balik ke Allah. Lawan pelet bukan pakai peletan gorengan, tapi pakai tauhid, Quran, doa, dan kesabaran. Share video ini ke teman lo yang keluarganya lagi aneh-aneh. Siapa tahu itu bukan masuk angin, tapi masuk jin. Barakallahu fikum. Stay strong, stay tawakal, dan stay away dari cewek on up yang ngajak pelet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.